Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di mynet.vlog. Di kesempatan kali ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang ada dari teman-teman. Kebetulan kemarin kita buka pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Hal ini juga mungkin akan sesekali kita lakukan lah, walaupun mungkin ada pertanyaan yang jawabannya udah ada di video dan sudah pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa karena nggak semua orang punya waktu untuk nonton video kita dari awal kita mulai nge-YouTube sampai hari ini kan, ada banyak banget videonya. Tanpa tunggu-tunggu lagi, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Hari ini ada sekitar 10 pertanyaan dari Instagram dan 3 dari email. Terima kasih teman-teman yang udah respon juga, karena tanpa kalian konten ini juga nggak bakal ada. Kita langsung aja pertanyaan dari Faizin. Di sungut arwana ada benjolan, udah dibersihin tapi masih muncul lagi, biar hilang permanen gimana caranya ya? Karena ini cuman berupa pertanyaan lisan dan nggak ada videonya, saya berasumsi ya. Jadi kalau yang namanya benjolan di sungut itu bisa jadi kemungkinan besar gara-gara dia misalnya berantem dan numbuhnya benjol, bisa juga karena yang jamur. Tapi kalau di sini ditulisnya kan sempat dibersihin, berarti sempat hilang nih. Mungkin itu lebih mengarah ke yang jamur. Atau satu-satunya cara sebenarnya hanya dibersihin gitu, dibersihin. Dan setelah itu dirawat dengan obat mujarab juga bisa, tapi penggunaannya mungkin hanya dengan dosis pencegahan aja, jadi nggak sepekat kalau teman-teman lagi ngebersihin sakit yang bener-bener sakit gitu, karena udah dibersihin. Nah kalau misalnya, setelah dibersihin dan setelah pemakaian obat juga kita harus jaga yang namanya kebersihan air. Minimal kaca itu digosok, karena kan arwana itu kalau kita kasih makan atau kita arwananya galak dan segala macam, suka banget yang namanya bermain sama gesek-gesek di kaca. Nah itu bisa membuat dia balik lagi tuh jamurnya kalau kasusnya jamur. Nah kasus yang kedua itu biasanya bentolnya ini merupakan istilahnya habis berantem lah atau apa. Nah itu cara betulinnya agak lebih mudah tapi tumbuhnya lama, yaitu dipotong. Pasti teman-teman kalau motong sungutnya jangan sampai habis, benar-benar habis, disisain dan potongnya kalau bisa agak miring dikit aja. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, arwana mental lembek biar galak gimana kok? Udah cobain teknik Oscar, pala kalah si arwananya. Jadi ada dua pertanyaan ya tentang mental. Kalau saya lihat satu lagi, saya pelihara ikan super red 25 cm di rumah makan, otomatis di pinggir jalan. Nah itu kan berisik di jalan, cara biar kuat mental gimana? Nah ini pertanyaan bagus banget, dan memang masalah mental ini kita selalu sebagai pemilik arwana itu pingin ikannya galak. Kalau kayak ikan-ikan di belakang saya ini nggak ada yang saya takut sama sekali. Sebenarnya masalah mental itu mau dimanapun tempatnya, ikan arwana itu bisa galak, dan yang mesti kita lakukan adalah kita mesti melatih ikan arwana itu untuk galak dari step awal gitu. Jadi dibentuk, mental itu dibentuk, bukan tiba-tiba jadi gitu loh. Kalau misalnya sama kasusnya dua-duanya ini mungkin mentalnya udah keburu jelek, biasanya yang saya lakukan itu adalah pertama, saya ganti airnya lebih rutin dulu nih. Ganti airnya pertama nih, karena pergantian air ini ngebuat ikan kita itu sehat banget. Jadi kayak fresh gitu loh, badannya enak gitu. Jadi saya akan melakukan pergantian air sering dulu nih. Mungkin yang tadinya dari seminggu sekali bisa jadi 2 hari sekali, atau bahkan mungkin tiap hari gitu, atau tiap harinya tapi kurang dikit-dikit aja. Sebenarnya kalau kita pelihara tanpa di training itu 10% sampai 20% udah sangat lebih dari cukup tuh teman-teman. Pertama kita ganti airnya udah sehatan kan ikannya. Nah habis udah sehatan, yang mentalnya lembek ini ada 2 tipe juga nih teman-teman. Kadang-kadang ada yang mau makan sama ada yang nggak mau makan. Kalau misalnya dengan pergantian air dia makannya juga mau dan galaknya cuma pas waktu makan, biasakan kita ngasih makan sampai sekenyangnya aja perut ikannya. Sekenyangnya aja tuh artinya
sampai mengembung sedikit gitu. Habis itu jangan lupa setiap 1 minggu sekali pilih 1 hari untuk mempuasakan ikan teman-teman. Jadi mental predatornya bisa muncul ketika dia lapar. Nah kalau 2 ini sudah dilakukan dan tidak bisa, biasanya kita pakai cara ultimate, yaitu kita akan menggelapin akuarium dari ikan arowana ini berangsur-angsur. Pertama misalnya kita gelapin 3 hari, kita nggak ngapa-ngapain, cuman kita kuras airnya doang. Itu pun ngumpet-ngumpet teman-teman gitu loh. Nanti udah dia biasa dikuras, kita mulai latih makan, kita mulai nyalain lampu viewingnya tanpa dibuka akuariumnya. Nanti udah galak banget, baru kita buka bener-bener gitu loh. Sama, sorry ada yang saya lupa sebut, ikan arowana ini mentalnya itu bisa galak dan lembek juga berdasarkan ketinggian air dari ikan arowana, dari akuarium ikan arowana itu juga. Jadi kalau teman-teman misalnya airnya tinggi banget, dia kurang galak, mungkin bisa direndahin dulu. Biasanya kalau air yang saya pakai untuk istilahnya mau ngegalakin mental itu biasanya sih sekitar di 25 cm kalau ikan-ikannya udah lumayan, udah medium lah gitu. Kalau untuk ikan kecil mungkin bisa di 15 cm gitu teman-teman. Pertanyaan ketiga, makanan yang rekomen buat ikan diet. Siaran saya gendut gara-gara kebanyakan ulat Jerman. Nah, kalau buat diet sih kita bisa pakai yang namanya udang ya teman-teman. Biasanya kita pakai udang ini untuk ngebentuk badan supaya badannya lebih istilahnya berotot gitu. Cuman kalau mau dietin ikan itu mungkin kalau nggak dari jenis pakannya juga bisa dari frekuensi dan jumlah teman-teman. Jadi kalau misalnya frekuensinya misalnya tadinya 7 kali seminggu, kita bisa kurangin jadi misalnya 6 kali seminggu. Nah, misalnya kita kasih makan 10, ya kita bisa kurangin jadi 8 potong. Jadi pengurangan itu dilakukan jangan secara drastis ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya terlalu drastis kayak water change yang drastis, terus kayak perilaku perubahan yang drastis, itu biasanya ikan bisa gigit ekor juga. Dan kalau misalnya penurunan berat badannya drastis, kalau di manusia ada yang namanya kulit kendor, di arowana ini bisa jadi cakil gitu. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak 1 tank pelihara 2 arowana? Ada tips and triknya nggak supaya akur? Hampir nggak bisa sih kalau 2 ekor arowana, tapi tidak jarang juga saya menemukan sebenarnya ada yang punya ikan arowana dalam 1 tank 2 biji doang gitu loh. Tapi kalau misalnya kita benar-benar memaksain dalam 1 tank 2 arowana, kita bisa menggunakan yang namanya sekat. Cuman nggak direkomendasikan untuk kalau menggabungkan ya, itu agak susah banget gitu loh. Ikan saya selalu ada gelembung-gelembung seperti jerawat di dekat kepalanya. Nah ini biasanya terjadi karena teman-teman di rumah atau Abang Zulfikar ini kayaknya jarang ganti air ya. Jadi biasanya kotor banget udahan, amonianya juga mungkin udah tinggi. Jadi ada yang namanya si gelembung-gelembung jerawat ini. Kalau misalnya mau disembuhin sebenarnya bisa menggunakan heater, garam, dan pergantian air rutin. Itu gampang banget disembuhinnya. Terus ada lagi operasi pada insang ikan arowana direkomendasi di ukuran minimal berapa? Ini sih kita nggak bisa ngomong pada ukuran berapa, tapi begitu insang yang lipet paling nggak kita harus cepat buang nih teman-teman, karena kalau kita nggak buang biasanya insang itu akan keras bentuknya dan akhirnya pala nggak bisa balik ke seperti semula karena tulangnya udah keburu keras teman-teman. Nah pertanyaan kedua terakhir dari Instagram, kok izin bertanya kalau menghilangkan cacing putih-putih di tank supaya nggak timbul lagi gimana? Ini juga bisa dilakukan dengan water change yang bagus sama kasih garam. Itu secara bertahap dia hilang, tapi yang benar-benar mesti dilakukan adalah pencucian kapas ya. Jadi kalau kapasnya bersih, biasanya si cacing-cacing putih ini hilang. Nah, kalau misalnya kita kasih garam, ada yang mati tapi itunya kotor juga, kapasnya kotor juga, ya pasti akan bertumbuh lagi gitu. Jadi nggak bisa habis gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya diganti kapasnya. Nah ini pertanyaan yang terakhir saya simpen, bagus soalnya. Buat pemula, namanya juga lucu nih, yang kasih pertanyaan pulang on time. Buat pemula, better yang mana Om? Langsung beli melihara aro yang mahal, berkualitas, atau bertahap? Ini kalau kita ngomong pemula, dan memang ini udah sempat dibahas juga sama editor kita ya. Kalau kita beli ikan itu sebenarnya kita kembali kepada budget dulu pertama kali. Jadi kita tahu dulu sebenarnya kita mau punya arowana dengan budget yang berapa gitu loh. Kalau misalnya budgetnya unlimited, mau yang mahal juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah namanya budget constraint atau budgetnya terbatas, kita akan mulai dengan apa yang kita bisa dapat, tapi kita maksimalkan dari duit yang kita bisa dapat. Nah,
Semuanya itu bisa didapat di Trash Aquatic dan My Cat Collection. Jadi kalau misalnya teman-teman punya misalnya budget 10 juta, dengan budget 10 juta dapat ikan terbaik, itu kayak apa bentuknya. Nah dari situ sebenarnya kalau masalah pembelajaran arwana itu tidak terlalu ribet, kita selalu membuat ini simple. Jadi kalau saya jawabannya ini lebih ke arah ke budget sih gitu. Kalau misalnya budgetnya cukup, beli yang mahal juga nggak apa-apa. Sekarang udah banyak teman-teman yang membuka edukasi di YouTube, kadang-kadang di Instagram, kadang-kadang di WhatsApp, semuanya udah saling mau ngajarin. Jadinya sekarang udah tidak terlalu serem buat teman-teman pelihara arwana gitu. Oke, sekarang yang dari email ya, ada 5 orang yang email. Terima kasih ya teman-teman. Ini nanti videonya kalau ada video akan saya sertakan juga di dalam. Dari Jerry Satria Nugraha, Kak, super red saya suka kagetan. Kalau lihat saya di depan akuarium langsung kaget. Terus yang paling aneh kalau lampu view dinyalain langsung mojok. Tapi kalau lampu dimatiin 2 detik kemudian langsung aktif kembali, bagus show. Itu kenapa ya? Apa takut terhadap cahaya? Kalau makan lancar, bagus, galak. Nah ini yang saya bilang tadi nih di sebelumnya. Ikan arwana itu bisa ditemukan dengan cara dimatikan lampunya. Kalau lihat dari videonya ya, ini peletakannya kayaknya kurang bagus karena dia di sebelahnya itu langsung pintu nih. Jadi kalau pintunya dibuka, biasanya dia kaget nih. Yang bisa dilakukan adalah kita mencoba ngakalin ya. Pertama lampunya dimatiin dulu nih kayaknya. Nah, lampunya dimatiin, airnya direndahkan kayaknya supaya dia lebih nyaman. Nah terus coba nih tanpa ditutup dulu nih, nggak apa-apa tanpa ditutup dulu akuariumnya. Habis itu kita coba latih makannya supaya dia galak banget teman-teman. Supaya dia galak banget. Nah habis udah galak, tentunya dengan water change setiap hari. Nah habis udah galak, coba tuh kita nyalain lampunya dengan posisi air rendah dulu ya. Posisi airnya rendah. Nanti begitu sudah galak lagi, udah pede, baru kita naikkan setiap hari sekitar 1 ruas jari aja ketinggian airnya. Ini ada lagi dari Syahrinra Anzala. Salam dari Bandung kok. Izin bertanya, Tankmate Arwana Comtank, rekomendasi yang dimasukkan apa? Ukuran akuarium 180, 60, 60. Saat ini SR 3 ekor dan diskus 6 ekor. Sejauh ini aman-aman aja. Yang usil justru sesama arwana. Kalau memangnya udah aman-aman aja dan maksudnya Bang Syahrinda juga udah suka dengan komposisinya sekarang antara diskus dan arwana, menurut saya ya nggak usah dimasukin nggak usah dimasukin tankmate lain lagi gitu loh. Karena kalau kita lihat untuk menyatukan arwana dan diskus aja udah merupakan sebuah tantangan ya. Habis itu Bang Syahrinda ini mau masukin lagi tankmate yang harus cocok dengan si diskus dan juga harus cocok dengan si arwananya gitu loh. Kalau misalnya kita pindahin diskusnya dari akuarium ini dan nggak ada gambaran diskus ini, itu kita bisa pakai banyak hal. Kita bisa pakai kaviat, kita bisa pakai Oscar, kita bisa pakai pari, kita bisa pakai pibas. Karena ukuran akuariumnya ini kalau saya lihat gede juga, 180 x 60 x 60. Basically kalau memang bener-bener mau nyari tankmate lagi, menurut saya harus cari ikan yang karakternya tidak terlalu agresif sehingga dia nggak ganggu diskus ya, dan ukurannya juga nggak bisa makan si diskus ini gitu loh. Kalau arwana sih bandel dan gesit ya Bang Syahrinda ya. Kalau dari saya kayak gitu. Nah ada 2 orang ini menanyakan dengan pertanyaan yang sama, yaitu gigit ekor. Kalau dilihat dari videonya ini dua-duanya parahnya minta ampun goyangnya ini, bahkan yang satu lagi dinyalain lampunya udah joget juga nih. Kalau yang satu lagi kita lihat tidak muter tapi ekornya habis ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, biasa yang kita lakukan adalah dengan pemberian kita penggelapan dulu nih. Kita gelapin benar-benar akuariumnya. Nah kalau kita udah gelapin itu bisa dilihat seperti ini ya teman-teman ya. Dari sisi depan, sisi atas, sisi kiri, sisi kanan, semuanya kita tutupin sehingga dengan kayak gitu jadi gelap banget. Nah diharapkan kalau dengan gelap banget itu ikan arwana yang berfungsi itu bukan matanya lagi tapi sungutnya. Jadi dengan sungutnya dia sensing ya gitu. Jadi kalau dia nggak bisa ngeliat ekornya, sungutnya juga nggak bisa kan ngeliat yang di belakang dia gitu loh. Jadi dengan kayak gitu diharapkan dia baik-baik aja gitu loh. Nah kalau sudah tumbuh di situ kita bisa coba yang namanya tankmate lagi. Jadi disembuhin dulu, baru dikasih tankmate. Tankmate-nya itu kita kasih agak kebanyakan gitu dan membuat dia sebenarnya
lupa lagi sama ekornya. Nah tapi kalau saya lihat ya ini dua-duanya ini stres gigit ekornya bukan karena hal yang sama ya. Jadi kalau yang dari Ko Setia Jaya ini, kalau saya lihat kayaknya ikannya terlalu galak sampai dia muter-muter ngegigitin ekornya sendiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya udah ada tank mate, tapi tank mate-nya dihajar sampai babak belur nih si gurame padangnya. Jadi coba deh gelapin dulu kita lihat. Nah, jadi diharapkan nanti dengan gelap dia tenang. Nah, begitu dia tenang kita harus kasih dia tank mate agak kebanyakan nih supaya nggak ngegebukin karena dia terlalu galak. Nah, kalau yang satunya si Ko Willy ini, kalau kita lihat dia ini stres nih, jadi dikasih tank mate juga nggak ada gunanya karena dia mentalnya stres. Nah balik lagi ke mental, ke pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Jadi dengan gelap kita berusaha nyembuhin mentalnya dulu, nanti mentalnya udah sembuh baru kita masukin tank mate gitu loh. Berharapnya tidak gitu ekor lagi. Silahkan dicoba dulu untuk Ko Setia dan Ko Willy, semoga berhasil. Notes buat teman-teman, buat Ko Setia dan Ko Willy, perlu diketahui kalau gigit ekor itu memang bukan hal yang gampang untuk disembuhin ya. Kecuali kita lihatnya waktu gejala awal. Nah pas gejala awal aja udah susah sebenarnya gitu loh. Tapi saya harap masih bisa, kita coba aja. Yang terakhir pertanyaan dari Berandalan, nih kayaknya bukan nama asli nih. Mau tanya Om, ini super red apa banjaret? Soalnya dilihat di YouTube kayak super red tapi dimatiin kayak banjaret. Nah ini bahasannya sih sebenarnya ada di video saya tentang super red versus banjaret, bisa dilihat lagi. Tapi kalau dilihat sekilas sih ini super red. Kenapa kita bisa bedain? Kalau saya membedain dari warna sisiknya sama ekornya, warna ekornya ya. Terus kalau diperhatikan dengan seksama sebenarnya di pipinya ikannya Abang Berandalan ini sebenarnya udah muncul pigmentasi warna. Jadi di garisnya ini nanti mungkin kita tandai juga itu udah mulai ada warna oranye dan kiri kanannya juga kalau dilihat gemilaunya tuh agak kehijauan. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa ini super red ya. Gitu. Oke, untuk hari ini mungkin sekian aja karena kalau makin banyak teman-teman juga bosen kali ngedengerin saya ngomong terus. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan sesimpel apapun, sekarang sarana saya untuk menjawab selain di Instagram, kita akan buat video-video kayak gini. Kalau bisa nggak terlalu panjang, mungkin 15 menit supaya teman-teman bisa sambil belajar gitu. Jadi nanti ini akan dijadikan semuanya akan dijadikan playlist. Dan semua pertanyaannya akan kita taruh di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal langsung lihat aja begitu klik videonya. Teman-teman bisa lihat apakah pertanyaan teman-teman ada nggak di dalam deskripsi itu. Jadi nanti kedepannya teman-teman kalau mau belajar lebih gampang lagi dan lebih gampang lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya itu gratis. Thank you for watching me, Mike. Sampai jumpa di episode berikutnya.